beberapa Virgon ini dipermasalahkan. Itu perkaranya gimana sih awalnya? Ya, kita nggak permasalahkan. Namanya cara gugat kan itu ada hak-hak hukum yang klien kita bisa tuntut. Salah satu dari objek sengketa itu adalah harta bersama atau harta gonong ini. Nah, menurut tuntutan kami dan analisa kami, royalti itu bisa masuk ke dalam harta bersama. Makanya kita masukkan sebagai salah satu bagian dari harta bersama ya. Kita masukkan dalam dokumen cara gugat ini gitu. Tapi kan kalau dalam undang-undang hak cipta, ketika seorang dapat royalti itu harus ada kontribusi dalam lagu itu, misalkan aransemen atau nulis lirik. Nah, Mbak Inara sendiri kenapa mengajukan hal itu? Ya, terkait, jadi kita nggak bahas mengenai undang-undang hak cipta di sini. Itu kompetensi dari pengadilan niaga. Yang kita bahas adalah royalti ini memiliki suatu nilai ekonomi dan kita minta 2/3 bagian dari seluruh pendapatan bersih yang diterima oleh Bapak Virgon diberikan kepada Ibu Inara. Gitu. Itu yang kita minta. Kita nggak bahas terkait dengan undang-undang hak cipta, terkait dengan aransemen, hak komersil, hak produksi, kita nggak bahas itu. Kita hanya bahas ada beberapa lagu, dari lagu-lagu yang diciptakan ini Bapak Virgon mendapatkan royalti. Royalti ini apakah objek dari harta bersama atau tidak? Itu pertanyaannya, dan kita masukkan. Ada berapa lagu kira-kira Bang? Kita nggak bisa sebutkan lah, itu materi gugatan. Apa sudah dipastikan lagunya apa saja itu? Sudah kita detailkan. Bang, ketika ini nanti permohonan itu ditolak, apakah akan ke persidangan niaga, Bang? Untuk lebih menguatkan lagi, untuk memperjuangkan lah artinya. Iya. Kalau objek dari pengadilan niaga itu kan terkait dengan pelanggaran undang-undang hak cipta ya. Gitu. Kita belum bisa melihat terkait dengan hal tersebut sekarang karena masih terlalu dini. Tapi nanti kalau misalnya udah masuk proses pembuktian, terus kita lihat majelis juga cukup yakin dengan tuntutan royalti ini ya, kami akan pertimbangkan juga gitu. Yang jelas sekarang kami sedang menyusun dengan tim, dengan Pak Mulkan juga terkait dengan royalti ini. Kita lagi bahas, lagi matangkan substansinya ya. Gitu. Artinya tetap peluang itu ada, Bang? Ya tetap ada. Royalti itu kan merupakan objek dari harta gonong ini juga, harta bersama yang tadi saya bilang bahwa pernikahan antara klien kami dengan saudara Virgon ini kan tidak ada perjanjian pranikah. Kalau memang ada dan dibahas ya oke, kita bisa berpernikahan. Tapi kalau memang tidak dibahas perjanjian pranikah terkait dengan harta bawaan harta bersama, segala sesuatu yang diperoleh itu merupakan bagian dari harta bersama, gitu, harta bersama. Jadi kami akan tetap pada tuntutan kami terkait dengan royalti kami. Tapi kan problemnya Bang, itu tuh beberapa lagu itu kebanyakan atas nama grup band Lifestyle-nya, bukan atas nama Virgon sendiri. Itu gimana tuh Bang? Artinya kan itu royaltinya sebenarnya buat grup bandnya tuh. Ya, definisi harta bersama atau gonong ini adalah harta yang muncul atau lahir atau ada ketika perkawinan itu ada sampai dengan saat ini. Perkawinan antara klien kita, Ibu Inara dengan Bapak Virgon kan 2000 berapa? Bapak ingat nggak? 2012 atau Bukan. 14 ya? Sejak dari tahun itulah, tanggal itulah, apa saja lagu yang ada itu kami masukkan ke dalam objek sengketa terkait dengan harta bersama. Yang disengketakan berarti royalti yang Virgon peroleh dari lagu-lagunya atau dari lagu-lagunya sendiri? Bukan dari lagu-lagunya, dari royalti, murni royalti itu harta bersama. Dan Berarti objeknya lagu-lagunya. objeknya adalah royaltinya, Royalti bukan lagunya. Kalau lagunya itu objek sengketa dari pengadilan niaga, undang-undang hak cipta. Yang kita sengketakan di sini adalah royalti ini harta bersama atau gonong ini yang harusnya dibagi kepada klien kita gitu. Jadi mungkin saya tambah sedikit. Ya. Lagu yang dimaksud royalti ini bukan dalam tuntutan kami itu kami mengklaim bahwa lagu itu adalah milik Ibu Inara. Ibu Inara bukan gitu. Jadi persepsinya harus dibuka. Berarti penghasilan yang dihasilkan dari Virgon selama menyanyikan lagu itu. That's Jadi right. jadi bukan lagu itu klien kami mengklaim bahwa
memiliki lagu itu juga. Yang Iya. dipermasalahkan penghasilannya ya. Ya artinya ketika Virgon manggung maka di situ ada hak kan gitu. Nah kalau itu lebih kompleks lagi, nanti ada lembaga manajemen kolektif, ada label. Kita hanya murni terkait income-nya. Income. Itu kan income. Iya. Berarti Pendapatan. income perseorangan dari Personalnya. si Virgonnya sendiri ini gitu ya. Lagu apa sih bang? Lagu yang Starlight itu? Atau semua lagu yang diciptakan Virgon? Dulu kita terangkan, ya lagu-lagu yang sudah lahir sejak perkawinan itu ada gitu aja. Bang, sedikit tadi kan disebutnya perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah seperti apa itu? Enggak. Yang pernikah tidak ada di sini. Tadi disebutkan Enggak, maksud saya itu kan kalau memang harta itu dipisahkan itu kan itu berdasarkan perjanjian pranikah. Tapi iya, kalau memang memisahkan harta bawaan dan harta warisan dipisahkan, lalu ketika ada perceraian kan itu terpisah dari bagian dari tuntutan kalau memang para pihak. Tapi kan nyatanya kan pernikahan klien kami dengan Virgon ini kan tidak ada perjanjian pranikah. Nah, jadi kalau memang tidak ada perjanjian pranikah itu, semua harta itu akan melebur. Sebelum menikah Virgon dengan segala kekayaannya, begitupun klien kami dengan segala kekayaannya disatukan atau dilebur menjadi satu, yaitu harta bersama. Nah, ketika berpisah maka harta bersama itu harus dibagi sesuai dengan amanat undang-undang atau hukum positif yang berlaku. Dan juga masalah anak, ya kita tahu lah, ini bukan bahasa saya tapi ini menurut bahasa hukum positif, yaitu pasal 105 huruf A menyatakan bahwa anak di bawah 12 tahun itu hak asuhnya itu jatuh pada ibu gitu. Jadi apa yang mau kita perdebatkan, kecuali ini kita bicara tentang doktrin atau teori, ini hukum positif yang menyampaikan mutlak, lalu apa yang mau didebatin lagi, jelas kok ini bukan saya yang mengambil statement, tapi ini masa undang-undang ya, pasal 105 huruf A itu jelas itu 12 tahun, di bawah 12 tahun itu masuk dalam hak asuh ibu. Terakhir dari saya bang, terkait dengan royalti lagi, itu usaha apa yang sejauh ini usaha apa yang telah dilakukan oleh pihak Inara sendiri secara hukum ya terkait dengan royalti lagu itu? Ya, terkait dengan royalti sih kita sudah ajukan cara gugat, dan harta bersama itu kan masuk ke poin 3 ya setelah cara gugat sendiri dan provisi gitu. Nah, di dalam poin 3 harta bersama atau gonogin ini subnya adalah royalti. Nah, royalti ini masuk menjadi bagian dari sengketa harta bersama. Kenapa itu sengketa? Karena tidak ada perjanjian pisah harta. Karena kalau ada pisah harta, ya alangkah tidak eloknya kami masukkan dalam objek sengketa, yaitu harta gonogini gitu. Kedua, rekan-rekan media kan selalu tanya terkait royalti. Royalti yang kami maksud itu bukan terkait hak dari siapa yang menciptakan lagu, bukan, tapi dampak ekonomi atau nilai ekonomi yang diperoleh dari produksi lagu itu atau penjualan lagu itu menjadi suatu income, secara finance menjadi suatu income, dan income ini secara transparansi dalam suatu hubungan suami istri harusnya saling dibuka. Nah, karena selama ini royalti ini kan Ibu Inara tahunya per 3 bulan gitu loh kan, tidak ada nilainya. Tapi terkait dengan berapa banyak royalti yang sudah diperoleh oleh Virgon ya nanti dibuktikan dalam persidangan ini. Ya, kami mengajukan 2/3 dari pendapatan bersih. Ya, pendapatan bersih itu artinya ada pendapatan kotor, dikurang biaya, dikurang teks. Nah, itu untuk Ibu Inara gitu.